Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, salam jumpa kembali dalam podcast kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk napas kehidupan yang Kau berikan hari ini. Terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Bapa, bukalah telinga kami untuk mendengar, bukalah hati kami untuk menerima, dan bukalah pikiran kami untuk mengerti apa yang Kau sampaikan kepada kami hari ini melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Tahukah saudara apa yang paling membuat orang gelisah di zaman sekarang? Mungkin uang, pekerjaan, masa depan, kesehatan. Sekarang kita hidup di zaman yang penuh kecemasan, bahwa setiap hari kita dengar berita ekonomi yang tidak menentu, PHK ada di mana-mana, harga-harga naik, kebutuhan semakin bertambah. Dan jujur saja, kadang kita yang sudah percaya kepada Tuhan pun masih sering merasa cemas, merasa kurang, bahkan merasa miskin. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat perspektif yang sangat berbeda, yaitu perspektif dari firman Tuhan. Karena itu mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9. Izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan untuk kita. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara-saudara, sebelum kita menggali lebih dalam, mari kita pahami konteks surat ini. Jadi Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus itu kurang lebih sekitar tahun 55 Masehi. Korintus adalah kota pelabuhan yang sangat sibuk, kota yang kaya raya, banyak pusat perdagangan, tetapi juga kota yang penuh dengan dosa. Di Korintus ada kuil Dewi Afrodit dengan 1000 pelacur kuil. Korintus adalah simbol dari kebobrokan moral. Dan saudara bayangkan bahwa di tengah-tengah kota seperti ini ada sekelompok orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka bukan orang-orang kaya. Kebanyakan dari mereka adalah budak, pekerja keras, pekerja kasar, orang-orang yang dianggap rendah oleh masyarakat. Jadi Paulus sendiri mengatakan di pasal 1 itu di ayat 26-28 bahwa tidak banyak di antara mereka yang terpandang atau yang berkuasa atau yang terpelajar. Tetapi lihatlah apa yang Paulus katakan tentang mereka, bahwa di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Paulus tidak menulis surat ini kepada jemaat Yerusalem yang rohani atau jemaat di Roma yang berpengaruh. Paulus menulis kepada jemaat Korintus yang sedang bermasalah, yang sedang berkonflik, yang sedang berjuang. Dan di saat semua orang akan berpikir jemaat ini miskin, lemah, dan tidak berdaya, Paulus justru mengatakan mereka adalah kaya dalam segala hal. Ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting,
bahwa kekayaan yang Tuhan berikan tidak tergantung pada kondisi kita, tetapi tergantung pada posisi kita. Dan posisi kita adalah di dalam Kristus. Saudara-saudara, coba perhatikan di ayat 4. Dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Di sini kata pertama yang Paulus gunakan setelah salam pembuka adalah mengucap syukur. Ini tentu mengejutkan. Kenapa? Karena kalau kita baca seluruh surat 1 Korintus, kita akan tahu bahwa jemaat ini penuh dengan masalah. Bahwa ada perpecahan dan perselisihan, itu di pasal 1 ya. Ada percabulan bahkan yang lebih parah dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu di pasal 5. Mereka saling menuntut di pengadilan. Itu pasal 6. Bahwa ada masalah dalam pernikahan. Itu di pasal 7. Ada masalah tentang makanan persembahan berhala. Itu pasal 8 sampai 10. Ada kekacauan dalam ibadah. Itu pasal 11. Ada penyalahgunaan karunia Roh Kudus. Pasal 12 sampai 14. Bahkan ada yang tidak percaya kebangkitan, itu di pasal 15. Jadi jemaat ini sangat berantakan. Kalau Paulus menulis surat kepada jemaat kita hari ini, kira-kira dia akan mulai dengan ucapan syukur atau dengan teguran keras? Tetapi Paulus memulai dengan syukur. Bukan karena dia menutup mata terhadap masalah mereka, tetapi karena dia melihat sesuatu yang lebih besar dari masalah mereka. Dia melihat bahwa kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada mereka dalam Kristus Yesus. Ini pelajaran pertama untuk kita, bahwa pandangan kita terhadap diri sendiri dan orang lain harus dimulai dengan melihat kasih karunia Allah, bukan dengan melihat kekurangan dan kesalahan. Saya ingat ada seorang ibu yang mengeluh kepada saya. Dikatakan, "Pak, anak saya ini ya, berantakan sekali hidupnya. Kerjaannya main game, tidak mau ke gereja. Kalau diajak bicara soal Tuhan malah dia pergi." Saya sudah putus asa, Pak. Lalu saya tanya, "Ibu masih berdoa untuk dia?" "Iya masih, Pak, masih. Tapi kadang doanya juga penuh dengan keluhan ke Tuhan." Lalu saya katakan kepada ibu itu, "Bu, coba mulai dari sekarang. Setiap kali ibu mau berdoa untuk anak ibu, mulailah dengan mengucap syukur. Syukur bahwa anak ibu masih hidup. Syukur dia masih sehat. Syukur dia diberi Tuhan kepada ibu. Syukur Tuhan punya rencana yang indah atas hidupnya. Baru setelah itu, sampaikan pergumulan ibu." Beberapa bulan kemudian, ibu itu datang dengan wajah berseri-seri. Dikatakan, "Pak, luar biasa. Anaknya memang belum berubah total, tapi saya sudah berubah. Saya tidak lagi gelisah dan marah-marah. Dan yang mengejutkan, anak saya sekarang mau diajak bicara. Bahkan minggu lalu dia ikut ke gereja." Saudara-saudara, ketika kita memulai dengan syukur atas kasih karunia Allah, bahwa perspektif kita berubah. Kita tidak lagi dikuasai oleh kekurangan, tetapi dikuatkan oleh kelimpahan kasih karunia-Nya. Sekarang kita melihat ke inti dari tema kita hari ini, kaya dalam segala hal. Di ayat 5 dikatakan, "Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan." Ayat 6, "Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu." Bapak Ibu Saudara, perhatikan 3 kalimat penting di sini. Yang pertama, di dalam Dia. Yang kedua, kamu telah menjadi kaya. Yang ketiga, dalam segala hal. Kalimat di dalam Dia, atau dalam bahasa asing dikatakan in Christ, ini muncul kurang lebih 160 kali dalam surat Paulus. Ini adalah konsep yang paling penting dalam teologi Paulus. Apa artinya di dalam Kristus? Bayangkan saudara berada di dalam sebuah rumah saat hujan lebat dan badai. Di luar rumah hujan deras, angin kencang, petir menyambar,
tetapi di dalam rumah saudara aman, hangat, terlindungi. Kondisi di luar tidak mengubah kondisi saudara di dalam rumah. Ini gambaran sederhana dari di dalam Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita berada di dalam Dia. Bahwa identitas kita, keamanan kita, kekayaan kita bukan ditentukan oleh kondisi di luar, tetapi oleh posisi kita di dalam Kristus. Di luar mungkin ekonomi sedang sulit, di luar mungkin ada masalah kesehatan, bahwa di luar mungkin ada pergumulan keluarga. Tetapi kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara tetap kaya. Karena kekayaan saudara bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari Kristus itu sendiri. Lalu yang kedua, kata telah menjadi. Kalau dalam bahasa Yunani adalah aoristens, yang menunjukkan sesuatu yang sudah selesai, sudah final, sudah pasti. Bukan kamu akan menjadi kaya kalau kamu rajin berdoa. Bukan. Kamu akan menjadi kaya kalau kamu cukup beriman. Bukan. Tetapi kamu telah menjadi kaya. Ini merupakan suatu deklarasi, bukan aspirasi. Ini adalah fakta, bukan harapan. Ini adalah kenyataan rohani yang sudah terjadi pada saat saudara percaya kepada Kristus. Masalahnya adalah bahwa banyak orang Kristen hidup seperti orang miskin. Padahal Tuhan sudah mendeklarasikan bahwa mereka kaya. Ini seperti seorang anak raja yang tidak tahu bahwa dia anak raja. Jadi dia hidup sebagai pengemis. Ada sebuah cerita terkenal tentang seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan selama puluhan tahun. Dia meminta-minta uang kepada orang yang lewat. Suatu hari seorang pengembara bertanya kepadanya, "Apa yang ada dalam kotak yang kamu duduki?" Dia jawab, "Tidak ada. Hanya kotak tua yang sudah saya duduki sejak dulu." "Sudah pernah kamu buka?" tanya pengembara itu. "Tidak pernah." "Untuk apa? Tidak ada isinya?" Akhirnya dengan penasaran, pengembara itu memaksa pengemis itu untuk membuka kotak yang dia duduki. Dan apa yang mereka temukan? Kotak itu penuh dengan emas dan harta karun. Saudara-saudara, bahwa banyak orang Kristen seperti pengemis itu. Mereka duduk di atas harta karun rohani yang luar biasa, tetapi mereka tidak tahu, tidak pernah membuka, dan terus hidup seperti orang miskin. Hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, bukalah kotak itu. Sadarlah akan kekayaan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara di dalam Kristus. Lalu yang ketiga, dalam segala hal. Paulus tidak berhenti sampai di situ. Dia menjelaskan dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Kata segala di sini muncul 3 kali dalam satu kalimat. Ini bukan kekayaan yang terbatas. Ini bukan kekayaan dalam satu aspek saja. Ini adalah kekayaan dalam segala hal. Paulus menyebutkan 2 contoh yang spesifik. Yang pertama, segala macam perkataan. Ini berbicara tentang kemampuan untuk berkomunikasikan kebenaran Allah. Jadi jemaat Korintus yang dulunya adalah orang-orang sederhana, sekarang diberi kemampuan untuk berbicara tentang Tuhan, untuk bersaksi, untuk mengajar firman Tuhan. Saudara mungkin berpikir, saya kan bukan pendeta, saya bukan teolog, saya bukan pengkhotbah. Apa yang bisa saya katakan tentang Tuhan? Saudara-saudara, saudara sudah diperkaya dengan segala macam perkataan. Saudara bisa bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara. Saudara bisa berbagi firman Tuhan kepada anak saudara. Saudara bisa menghibur saudara seiman dengan firman Tuhan. Saudara bisa mendoakan orang lain dengan nama Yesus. Bahwa mulut saudara adalah mulut yang sudah diperkaya oleh Tuhan. Yang kedua tadi, segala macam pengetahuan. Ini berbicara tentang pemahaman akan kebenaran Allah. Bahwa jemaat Korintus diberi kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, untuk memahami kehendaknya, untuk memiliki hikmat rohani. Kalau di zaman sekarang, kita hidup di era informasi yang luar biasa. Kita bisa akses jutaan informasi hanya dengan 1 klik. Tetapi informasi bukan sama dengan pengetahuan. Dan pengetahuan bukan sama dengan hikmat.
Yang Tuhan berikan kepada kita adalah pengetahuan rohani yang membawa kita semakin mengenal Dia dan kehendaknya. Ini adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa didapat dari universitas manapun. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga dari topik kita hari ini, bahwa ayat 7 dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dikatakan tidak kekurangan dalam karunia apapun. Kata tidak kekurangan kalau di dalam bahasa Yunani adalah hustereo, yang berarti tidak berkekurangan, tidak tertinggal, tidak kalah. Jadi Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus tidak kekurangan dalam suatu karunia apapun. Ini luar biasa, bahwa jemaat yang bermasalah ini justru dideklarasikan sebagai jemaat yang lengkap dalam karunia rohani. Sekarang kita lihat ada 3 hal penting di sini. Yang pertama adalah kelengkapan karunia. Tuhan tidak memberikan karunia-Nya dengan pelit. Dia tidak memberikan separuh saja. Ketika Dia memberikan Roh Kudus kepada kita, Dia memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup kudus dan melayani Dia. Masalahnya bukan pada kelengkapan karunia, tetapi pada kesadaran dan penggunaan karunia tersebut. Saya pernah mendengar cerita tentang pemuda yang mengeluh kepada pendetanya. Dikatakan, Pak Pendeta, saya kok tidak punya karunia apa-apa ya? Yang bisa nyanyi bukan saya, yang bisa khotbah bukan saya, yang bisa main musik bukan saya. Apa karunia saya, Pak Pendeta? Lalu pendetanya tersenyum dan berkata, coba kamu ceritakan kamu suka apa? Dikatakan, saya suka masak, Pak. Hobi saya masak dan makan. Lalu pendetanya menjawab, nah itu karunia kamu, gunakan itu untuk melayani Tuhan. Pemuda itu bingung, tapi dia mulai menggunakan karunia itu. Bahwa setiap ada kegiatan gereja, dia yang siapin makanan. Setiap ada orang sakit di jemaat, dia yang bawakan makanan. Setiap ada tamu dari luar kota yang datang ke gereja, dia yang masak untuk tamu, untuk jamuan makan. Beberapa tahun kemudian, pemuda itu bersaksi, saya baru mengerti bahwa melayani Tuhan bukan hanya di atas panggung. Melalui masakan saya, banyak orang diberkati, banyak orang merasakan kasih Tuhan, bahkan ada beberapa orang yang mau datang ke gereja karena tertarik dengan makanan yang saya buat untuk acara gereja. Saudara-saudara, saudara tidak kekurangan dalam karunia apapun. Mungkin karunia saudara berbeda dengan orang lain, tetapi Tuhan sudah memberikan kepada saudara apa yang saudara perlukan untuk melayani Dia dan memberkati orang lain. Sekarang perhatikan kalimat berikutnya, dikatakan sambil menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Karunia-karunia yang Tuhan berikan bukan untuk kita tumpuk sendiri, bukan untuk kita banggakan, bukan untuk kita gunakan demi kepentingan kita sendiri, tetapi untuk menolong kita hidup dengan setia sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Karunia-karunia itu seperti bekal perjalanan. Kalau saudara mau pergi dari Medan ke Jakarta naik mobil, saudara akan bawa bekal. Mungkin berupa uang, mungkin ada makanan, ada pakaian ganti, ada obat-obatan, dan sebagainya. Bekal itu bukan untuk saudara simpan, tetapi untuk saudara gunakan selama perjalanan sampai saudara tiba di tujuan. Demikian juga dengan karunia rohani. Tuhan memberikannya untuk kita gunakan selama perjalanan hidup ini, sampai kita bertemu muka dengan Dia di kekekalan. Di sini Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk menantikan penyataan Tuhan Yesus. Ini berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Ini adalah pengharapan kita. Banyak orang Kristen terlalu fokus pada masa kini,
sampai melupakan masa depan kekal. Mereka hanya berpikir tentang berkat hari ini, kemakmuran hari ini, kesuksesan hari ini, sampai lupa bahwa kita sedang menantikan sesuatu yang jauh lebih besar, kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita punya perspektif kekal, pergumulan hari ini menjadi ringan. Ketika kita tahu bahwa kita sedang menuju rumah Bapa, perjalanan di dunia ini menjadi lebih bermakna. Sekarang kita masuk sampai kepada ayat 8 dan 9. Dikatakan demikian. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercatat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Ini adalah puncak dari bagian ini. Setelah berbicara tentang kekayaan yang kita miliki di dalam Kristus, Paulus sekarang berbicara tentang jaminan kita. Dikatakan Tuhan akan meneguhkan kita. Kata meneguhkan kalau di dalam bahasa Yunani adalah bebaio, yang berarti membuat tetap kokoh, membuat stabil, membuat kuat. Ini adalah janji yang luar biasa. Saudara-saudara, bahwa keselamatan kita bukan tergantung pada kekuatan kita untuk bertahan. Keselamatan kita tergantung pada kesetiaan Tuhan untuk meneguhkan kita. Banyak orang Kristen hidup dalam ketakutan. Bagaimana kalau saya nanti jatuh dalam dosa? Bagaimana kalau iman saya goyah? Bagaimana kalau saya tidak bertahan sampai akhir? Alkitab mengatakan Tuhan yang akan meneguhkan kamu. Bukan kamu yang harus meneguhkan dirimu sendiri. Bukan kamu yang harus mempertahankan keselamatanmu dengan kekuatanmu sendiri. Tuhan yang akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Ini seperti seorang ayah yang menuntun anaknya yang masih kecil menyeberang jalan. Siapa yang pegang tangan siapa? Anaknya yang pegang tangan ayahnya atau ayahnya yang pegang tangan anaknya? Kalau anak yang pegang tangan ayahnya, ada kemungkinan dia lepas karena tangannya kecil dan lemah. Tetapi kalau ayahnya yang pegang tangan anaknya, anak itu akan aman. Bahkan kalau anak itu tersandung dan hampir jatuh, ayahnya akan menahan dia. Saudara-saudara, bahwa Bapa Surgawi kita memegang tangan kita, Dia tidak akan melepaskan kita. Dia akan meneguhkan kita sampai kepada kesudahannya. Lalu tujuan akhir dikatakan tadi tidak bercacat. Paulus mengatakan tujuan dari peneguhan Tuhan adalah sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Tuhan adalah hari penghakiman, hari ketika Yesus datang kembali, hari ketika semua orang akan berdiri di hadapan tahtanya. Dan Paulus mengatakan bahwa Tuhan sedang mengerjakan kita sehingga pada hari itu kita akan tampil di hadapannya tak bercacat. Ini bukan karena kita sempurna. Jelas sekali jemaat Korintus tidak sempurna. Mereka penuh dengan masalah dan dosa. Tetapi Tuhan sedang mengerjakan mereka, meneguhkan mereka, menguduskan mereka, sehingga pada hari itu mereka akan tak bercacat. Bagaimana bisa? Karena yang membuat kita tak bercacat bukan usaha kita, tetapi pekerjaan Kristus. Darah Yesus yang membasuh kita dari segala dosa. Kebenaran Kristus yang menutupi kita. Bayangkan seorang pengantin perempuan yang akan menikah. Sebelum hari pernikahan dia melakukan berbagai persiapan. Perawatan kulit, perawatan rambut, fitting baju dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya pada hari pernikahan dia tampil cantik dan sempurna di hadapan pengantinnya. Demikian juga Tuhan dengan mempersiapkan kita, gerejanya, mempelai Kristus, supaya pada hari kedatangannya kita tampil tak bercacat di hadapannya. Lalu yang terakhir, ayat 9, ini juga merupakan puncaknya. Dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Di sini ada 4 kata terakhir ini ya.
adalah jaminan kita. Dikatakan Tuhan kita adalah setia. Bukan kita yang setia. Kita tahu betapa tidak setianya kita. Hari ini kita semangat, besok kita malas. Hari ini kita tekun berdoa, besok kita lupa. Hari ini kita janji mau hidup kudus, besok kita jatuh lagi dalam dosa yang sama. Tetapi Tuhan kita adalah setia, bahwa kesetiaannya tidak berubah, kasihnya tidak berkurang, rencananya tidak batal. Dialah yang memanggil kita, dan Dia yang memanggil adalah Dia yang akan menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup kita. Di dalam Filipi 1 ayat 6 dikatakan demikian, aku sungguh yakin bahwa Ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kamu, Ia juga yang akan menyempurnakannya sampai hari Yesus Kristus. Saudara-saudara, percayalah pada kesetiaan Allah. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan menyerah pada kita. Dia akan meneguhkan kita sampai kepada kesudahannya. Sekarang setelah kita menggali nas ini, pertanyaannya adalah, lalu apa? Bagaimana kita menerapkan kebenaran ini dalam hidup sehari-hari? Izinkan saya memberikan beberapa aplikasi yang praktis. Yang pertama adalah, ubahlah perspektif Anda tentang diri sendiri. Berhentilah melihat diri saudara dari kacamata kekurangan. Mulailah melihat diri saudara dari kacamata anugerah Tuhan. Saudara bukan orang miskin yang sedang berusaha menjadi kaya. Saudara adalah orang yang sudah diperkaya oleh Tuhan di dalam Kristus, dan sekarang saudara sedang belajar untuk menyadari dan menggunakan kekayaan itu. Bagaimana kita secara praktisnya? Ya, setiap pagi sebelum saudara memulai aktivitas hari, katakan kepada diri saudara sendiri, hari ini saya tidak kekurangan dalam karunia apapun. Tuhan sudah memperlengkapi saya dengan segala yang saya perlukan. Di dalam Kristus saya kaya dalam segala hal. Yang kedua, jangan biarkan karunia yang Tuhan berikan terpendam. Gali dan gunakan. Bagaimana caranya? Tanyakan kepada diri sendiri, apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya? Apa yang saya bisa lakukan untuk melayani Tuhan dan memberkati orang lain? Apa langkah konkret yang bisa saya ambil minggu ini untuk menggunakan karunia saya? Bisa jadi karunia saudara adalah melayani, mengajar, memberi, memimpin, menasihati, atau bahkan hal yang sederhana. Itu bisa seperti memasak, mendengarkan orang lain, atau membereskan sesuatu. Apapun itu, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, mari ikuti teladan Paulus. Walaupun ada banyak masalah, mulailah dengan syukur. Dengan bagaimana? Buatlah jurnal syukur, bahwa setiap hari tuliskan minimal 3 hal yang kita syukuri. Ini akan melatih hati saudara untuk melihat bahwa kasih karunia Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup. Yang keempat, jangan terlalu terpaku pada masalah dunia ini sampai saudara melupakan tujuan akhir, bahwa penyataan Tuhan Yesus Kristus. Dengan bagaimana? Praktisnya, ketika saudara menghadapi pergumulan, tanyakan kepada diri sendiri, apakah masalah ini akan penting 100 tahun lagi di kekekalan? Ini akan memberi saudara melihat pergumulan dengan perspektif yang benar. Yang kelima, ketika saudara merasa lemah, ketika saudara merasa gagal, ketika saudara merasa tidak sanggup, ingatlah Allah adalah setia. Dia yang memanggil saudara akan meneguhkan saudara sampai kepada kesudahannya. Dengan caranya bagaimana? Buatlah daftar tentang kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara. Tuliskan bagaimana Dia sudah memelihara saudara, menyediakan kebutuhan saudara, menjawab doa saudara, dan menguatkan saudara di masa lalu. Setiap kali saudara merasa tidak yakin, baca kembali daftar itu. Sebagai penutup, ada sebuah ilustrasi. Ada sebuah kisah tentang seorang raja yang menyamar menjadi rakyat jelata.
untuk melihat bagaimana kehidupan rakyatnya. Suatu hari dia bertemu dengan seorang pengemis tua yang duduk di pinggir jalan. Lalu raja bertanya, "Kakek, sudah berapa lama kakek di sini?" "Sudah puluhan tahun, anakku." "Kenapa kakek tidak bekerja saja? Siapa yang mau mempekerjakan orang tua seperti saya?" Lalu raja tergerak hatinya. Dia pulang ke istana dan mengirimkan surat kepada pengemis itu melalui seorang utusan. Surat itu berbunyi, "Mulai hari ini kamu adalah anak angkat saya. Datanglah ke istana dan kamu akan tinggal bersama saya sebagai pangeran." Tetapi pengemis itu tidak percaya. Dia berpikir itu hanya lelucon atau penipuan. Jadi dia tidak duduk di pinggir jalan meminta-minta uang kepada orang yang lewat. Beberapa tahun kemudian, raja kembali menyamar dan melewati jalan yang sama. Dia melihat pengemis itu masih di sana. Lalu raja bertanya, "Kakek, bukannya saya sudah mengirim surat bahwa kakek adalah anak angkat saya dan bisa tinggal di istana?" Pengemis itu menjawab, "Surat itu saya simpan baik-baik kok. Surat itu adalah harta paling berharga yang saya miliki. Kadang-kadang saya bacakan ke pengemis lain untuk membuat mereka iri. Tapi kenapa kakek tidak datang ke istana?" Masa saya, pengemis seperti ini, bisa jadi pangeran? Saya rasa itu hanya cerita kosong saja." Raja menggelengkan kepala dengan sedih. Saudara-saudara, jangan seperti pengemis itu. Tuhan sudah mengirim surat kepada kita melalui firman-Nya. Dia sudah mendeklarasikan bahwa kita adalah anak-anaknya. Dia sudah mengatakan bahwa di dalam Kristus kita menjadi kaya dalam segala hal. Dia sudah menjamin bahwa Dia akan meneguhkan kita sampai kepada kesudahannya. Jangan hanya simpan firman Tuhan sebagai harta yang kita banggakan, tetapi kita tidak hidupi. Jangan hanya percaya secara teori, tetapi tidak dalam praktik. Percayalah dan hidupilah. Saudara adalah anak raja. Saudara sudah diperkaya olehnya. Saudara tidak kekurangan dalam karunia apapun. Dan Allah yang memanggil saudara adalah setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini saudara datang dengan berbagai pergumulan. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan keuangan, dengan pekerjaan, dengan kesehatan, dengan keluarga. Mungkin ada yang merasa diri tidak berguna, tidak berharga, tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata kepada saudara, di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Ini bukan motivasi kosong. Ini bukan positive thinking. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang tidak akan berubah. Naung gabi mamora dohita di bagasan ibana di nasaluhutna. Jadi mulai hari ini, ubahlah cara pandang saudara tentang diri sendiri. Sadarlah akan kekayaan rohani yang saudara miliki di dalam Kristus. Gali dan gunakan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan. Hidup dengan penuh syukur. Nantikan penyataan Tuhan Yesus Kristus dengan pengharapan. Dan percayalah pada kesetiaan Tuhan kita yang akan meneguhkan saudara sampai kepada kesudahannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya masuk ke telinga kita, tetapi meresap ke dalam hati kita dan mengubah cara kita hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha setia, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu kaya dan memberkati kami hari ini. Terima kasih Engkau sudah memperkaya kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami segala sesuatu yang kami perlukan untuk hidup kudus dan melayani-Mu. Maafkan kami kalau selama ini kami sering merasa miskin, merasa kurang, merasa tidak mampu. Padahal Engkau sudah menyatakan bahwa di dalam Kristus kami kaya dalam segala hal. Bapa, tolonglah kami untuk menyadari dan menggunakan semua karunia yang Engkau sudah berikan. Bukalah mata kami untuk melihat kekayaan rohani yang kami miliki. Bukalah hati kami untuk bersyukur dalam segala hal. Dan Bapa, teguhkanlah kami sampai kepada kesudahannya.
Kami tahu kami lemah, kami tidak setia, kami sering gagal. Tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Engkau yang memanggil kami tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan menyelesaikan pekerjaan yang sudah Engkau mulai dalam hidup kami. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam jumpa kembali.